Kami mencoba yang terbaik untuk memberikan gambaran fenomena peristiwa yang terjadi secara langsung tentang berharganya peristiwa sebuah sejarah, keberanian, dan juga kemenangan dalam channel Insight. Ketegangan antara penduduk komunitas Arab Palestina dan Israel Yahudi Palestina telah meningkat sejak akhir Perang Dunia Pertama. Tensi perselisihan ini meningkat dengan ditandai adanya kegagalan perjanjian kerajaan Inggris yang dilanggar oleh komunitas masyarakat tersebut. Keadaan ini akhirnya meledak menjadi perang saudara setelah PBB memutuskan memisahkan Palestina menjadi negara daerah terpisah antara masyarakat Arab dan masyarakat Yahudi pada 29 November 1947. Tentunya solusi keputusan tersebut ditolak oleh negara Palestina sendiri dan Liga Arab. Pertempuran skala kecil mulai terjadi secara bertahap dan terus meningkat dimulai di awal 1948, di mana kelompok Arab Palestina melalui Tentara Pembebasan Arab terbukti tidak mampu mengalahkan lawan mereka yang lebih terorganisir, yakni masyarakat Israel. Karena pertempuran ini menyebabkan puluhan ribu pengungsi komunitas masyarakat Palestina melarikan diri ke tetangga negara Arab di sekitar. Hal ini membuat negara Arab ikut prihatin dan turut berperang terhadap masyarakat Israel. Konflik dengan skala yang lebih besar dapat dicegah hingga bulan Mei 1948 karena daerah itu masih memiliki pengaruh mandat kekuasaan Inggris. Tetapi keadaan ini akan berakhir pada tanggal 15 Mei 1948. Pada tanggal 14 Mei 1948 sore hari, dengan berakhirnya kedaulatan Inggris di tanah tersebut, David Ben-Gurion menyatakan pembentukan negara Israel dan menjadi Perdana Menteri pertamanya. Malam itu, 5 negara Arab di sekitar Israel menyerang negara yang baru merdeka tersebut. Kemudian Perang Arab-Israel untuk pertama kalinya dimulai. Meskipun pada saat itu, Israel telah terkenal atas kemenangannya dalam menaklukkan negara Arab, dengan istilah satu negara melawan 7 negara dengan tujuan untuk menggambarkan situasi militer yang mendukung kepentingan Israel. Walaupun kesan tersebut tidak benar, karena kenyataannya gabungan negara Arab baik secara jumlah lebih unggul dibandingkan Israel. Sebuah rincian menunjukkan bahwa total kekuatan negara Arab sekitar 23.500 tentara. 10.000 pasukan tentara koalisi tersebut berasal dari Mesir. Mesir dikenal memiliki kemampuan militer yang paling baik dibandingkan negara Arab yang lain karena telah dilatih dan didukung oleh Inggris. Pasukan darat Mesir diorganisir menjadi 3 brigade infanteri, 1 brigade tank yang terdiri dari 50 tank, dan 3 batalion artileri yang dipersenjatai dengan 65 meriam artileri jenis Howitzer. Selain itu di udara, Mesir juga bisa dianggap unggul dengan memiliki 5 skuadron yang terdiri dari 18 pesawat tempur di tiap skuadron dan dukungan 1 skuadron angkutan. Di sisi lain, Irak juga tampaknya kuat, tetapi hanya mengirimkan 3.000 dalam fase serangan awal. Pasukan darat Irak disusun di 3 divisi yang terdiri dari 3 divisi infanteri dan 1 divisi bantuan. Untuk mendukung bantuan tersebut diperkuat dengan 20 tank dan 80 meriam artileri. Angkatan Udara Irak terdiri dari 80 pesawat secara keseluruhan. Selain itu, pasukan Arab dikenal dengan istilah Transjordan yang relatif elit, memasok kurang lebih 4.500 tentara yang terlatih dengan baik. Lalu kekuatan Libanon dan Suriah sebanyak 3.000 pasukan, serta kontingen lainnya dari Arab Saudi. Dibandingkan dengan upaya musuh negara Arab, di sisi Israel telah dimobilisasi hampir seluruh basis sumber daya yang mereka miliki dengan penduduk yang masih bertubuh mampu untuk ikut berperang. Israel mengalami kerugian prajurit sebanyak 29.677 pasukan, serta hanya memiliki 3 jenis tank Sherman. Namun di front selatan, pasukan Mesir memancarkan serangan untuk melintas perbatasan dari Sinai Timur dalam serangan 3 arah. Komando Mesir di bawah wewenang Jenderal Ahmad Ali Al-Muwawi perlu untuk menambah kekuatan pasukan mereka untuk mengamankan garis belakang. Untuk itu, pasukannya berkomitmen untuk menyerang sejumlah komunitas Yahudi di wilayah Nagreb Utara.
yang dikenal dengan masyarakat Tubuzim, di mana target pertama adalah daerah Kafarom, terletak di sebuah tempat keagamaan yang terletak 10 km di selatan Gaza. Namun, pemukiman ini telah mampu bertahan dari kelompok serangan prajurit Muslim dan sekarang diserang oleh tentara Mesir. Setelah rentetan serangan artileri di awal, kemudian 8 tank yang diikuti pasukan infanteri mendekati Kafardom, tetapi kondisinya dapat dipukul mundur dalam waktu yang relatif singkat oleh pasukan Israel. Setelah menderita serangan secara berulang serta perlawanan cukup sengit dihadapi di Kibizim dan juga Nirim, di mana sekitar 40 pejuang Israel berhasil mengusir ribuan tentara Mesir yang didukung oleh kendaraan lapis baja dan juga artileri jenis mortir. Kedua daerah ini akhirnya dilewati oleh pasukan Mesir karena hanya akan membuang daya serang utamanya. Ketika serangan darat terjadi, di sisi lain, di lapangan terbang sekitar Tel Aviv diserang oleh pesawat jenis Spitfire oleh Mesir. Hal ini menyebabkan dampak kerusakan di bidang ekonomi yang cukup berat dan juga kerusakan psikologis bagi Israel. Namun keunggulan pilot Mesir dapat segera dibalikan karena Israel meningkatkan strateginya dalam pertahanan udara serta adanya bantuan dukungan dari prajurit Inggris untuk mempertahankan pangkalan udara Ramat David. Pada akhir Mei, sudah tampak kerugian yang diderita oleh Mesir dengan kerugian hampir semua pilot dan juga pesawat jenis Spitfire dalam pertempuran tersebut. Di darat, Mesir juga berencana untuk menyerang daerah Kibizim Yatmorchai yang terletak di atas bukit yang dianggap strategis karena terletak di atas jalan pantai utama. Koalisi negara Arab bertahan selama 5 hari dalam pertempuran tersebut, tentunya menimbulkan kerugian yang cukup banyak di pihak Israel. Peta serangan Mesir bertujuan untuk menyerang maju sampai dengan kota Tel Aviv, tetapi hal itu dapat dipukul mundur sekitar 30 km di selatan dekat kota Isbut. Tepat sebelum matahari terbenam pada 29 Mei 1948, pasukan pertahanan Israel yang baru dibentuk meluncurkan operasi Plissit, dimulai dengan serangan udara oleh skuadron yang baru saja diimpor barang dari Ceko dengan jenis Avia S-199. Hal itu tentunya membuat Israel senang karena mereka mengetahui mereka memiliki keunggulan udara yang jauh lebih signifikan dibandingkan negara koalisi Arab. Serangan operasi Israel selanjutnya dilakukan di darat, di mana Israel khawatir bahwa Mesir akan melanjutkan serangannya maju sampai dengan kota Tel Aviv. Israel merespon dengan menggerakkan brigadenya menuju kota Geviati dan juga Nagreb untuk menyerang dan menghancurkan garda terdepan Mesir, di mana 2.000 pasukan Israel melawan 2.500 pasukan Mesir yang lebih unggul, tetapi dapat dikalahkan oleh Israel. Kendati demikian, operasi Plissit Israel membuat cemas para jenderal Mesir. Melalui Jenderal Al-Muwawi memberitahu ibu kota Kairo bahwa pasukannya tidak dapat maju lagi tanpa mempertaruhkan kerugian yang lebih besar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, semua rencana Mesir untuk maju ke kota Tel Aviv dibatalkan dan di front selatan dihentikan oleh pihak Mesir. Di sektor depan Yordania, Israel menggerakkan 3 brigadenya yang masing-masing bertanggung jawab untuk mempertahankan daerah yang akan diserang oleh koalisi pasukan Arab. Sementara brigade pertama maju menuju kota Nablus untuk menduduki seluruh kota. Brigade kedua maju menuju utara kota Jericho. Sementara brigade pertama maju menuju kota Nablus untuk menduduki kota tersebut. Di lain sisi, brigade kedua juga maju sampai ke kota Jericho, lalu kemudian ke barat untuk menduduki sekitar daerah Ramlah. 2 hari kemudian, brigade ketiga pun maju menuju ke pertahanan Kritus Latrun yang terletak di tepi atas Yerusalem. Hal terpenting yang menjadi kunci adalah dapat dipukul mundurnya pasukan koalisi Arab terhadap Israel beberapa kali tepat sebelum mandat itu berakhir.
Pada 18 Mei, jalan dari daratan pantai Yerusalem terputus oleh koalisi Arab untuk mencegah Israel memperkuat dan juga memasok kembali pasukannya yang sudah terkepung di Yerusalem. Di sekitar kota itu juga, di sektor utara dan selatan terjadi pertempuran yang cukup sengit. Untuk kisah selanjutnya akan kami bahas di episode kedua dalam Perang Arab-Israel 1948. Untuk itu, tetap terus bersama kami dalam channel Insight.